Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat menjalankan aktivitas hari ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi kalkulator dengan bahasa pemrograman Android menggunakan IDE Android Studio. Oke, kita mulai saja. Kita menjalankan Android Studio-nya. Seperti biasa, saya menggunakan Android Studio versi Arctic Fox ya. Oke, kemudian kita pilih New Project. Kemudian pilih Main Activity. Next. Kita beri nama aplikasinya Kalkulator. Package-nya default saja. Kemudian save location default. Jangan lupa untuk language-nya kita pakai bahasa Java ya, jangan menggunakan Kotlin. Kemudian minimum SDK-nya kita pilih Android 5.0 yaitu versi Lollipop dengan API versi 21. Oke, setelah selesai kita klik finish. Kita tunggu prosesnya hingga selesai dulu. Prosesnya sudah selesai, kita langsung saja buat aplikasinya. Pertama-tama kita buat layoutnya dulu. Layout interface-nya kita pilih res ini, di dalam folder res ada layout, kita pilih activity underscore main, kita klik 2 kali, oke. Nanti terlihat editor layoutnya. Ini udah ada elemen defaultnya hello world, kita hapus saja. Oke. Kemudian kita membuat inputan untuk angka-angkanya. Kita buat teksnya dulu sebagai label. Kita pasang di sini. Teksnya kita kasih angka 1. Jangan lupa untuk kasih constraint-nya ya. Constraint-nya kita taruh di sini, kita atur di sini. Kemudian kalau ini merasa ukurannya kurang besar, kita bisa cari atribut size ya. Size, ini jangan lupa ini diklik dulu. Kemudian kita pilih ini size. Ini 14 SP-nya kita pilih, kita besarkan 16 SP biar lebih besar. Oke, kita tambahkan plain text untuk inputan angkanya. Oke, kita langsung saja buat constraint-nya, kita arahkan ke sini, kita arahkan ke sini, kita atur biar rapi. Oke. Kemudian teksnya kita hapus saja. Kemudian ID-nya kita kasih input angka 1. Refaktor. Oke, kita sudah punya elemen untuk memasukkan angka. Ini ada merah-merahnya, kita klik saja. Kita no speakable text present, kita ignore. Dan ada lagi, ini kita fix touch target size too small. Ini karena ukuran elemennya terlalu kecil, kita fix saja biar ini secara default ini 45 dp, kemudian kita fix saja agar menjadi 48 dp. dp itu deep pixel. Oke, kita fix ya. Oke, sudah kuning, udah aman. Oke. Setelah inputan untuk angka pertama sudah jadi, kita membuat
elemen yang sama untuk inputan angka yang kedua. Kita bisa drag ininya, kita tekan Ctrl C, terus Ctrl V, seperti biasa copy paste. Nah, kita arahkan ke sini, ke bawahnya. Nah, nanti ada dua ini. Dan kita custom ya, sesuai kebutuhan. Ini constraint yang dari kopian ini kita delete aja. Kemudian kita pasangkan ke atasnya. Kita atur. Oke. Yang ini juga kita hapus. Ini constraint-nya kita hapus, kita pasangkan ke sebelahnya. Oke. Ini teksnya kita ganti angka 2. Kita input ID-nya yang tadi angka 1 kita jadikan angka 2 ini. Di sini ID-nya kita kasih angka 2. Kita refaktor. Oke, jadi kemudian apa? Kita membuat tombol untuk operasi aritmatikanya ya. Nanti untuk tombol kita pakai operasi aritmatik standar yaitu plus minus bagi sama kali. Kita pilih button ini ya, kita pilih button, kemudian kita taruh di sini. Kemudian teksnya kita ganti plus untuk tombol penambahan. Kemudian ini karena terlalu besar kita sesuaikan saja ya, kita sesuaikan biar rapi. Ukurannya kita ganti layout width-nya ini C55 saja. Height-nya untuk tingginya kita juga 55 saja. Nah, jadi tombol plus, jangan lupa ID-nya ini kita kasih ID BTN tambah. Kita refaktor. Oke, ada merah-merahnya apa ini? Oh, gini kurang constraint-nya ya. Constraint-nya kita arahkan ke kanan. Oke. Dan kita arahkan ke teks atasnya ini. Kedua, kita rapikan. Oke, sudah kuning semua ya. Sudah aman. Kemudian kita copy untuk buat tombol minus. Nah, ini sudah saya Ctrl C, Ctrl V, copy, paste. Dan teksnya kasih minus. Untuk buttonnya kita kasih ID button kurang. Kita enter, kita refaktor. Oke. Ini untuk constraint-nya kita hapus saja. Yang penting itu constraint yang sebelahnya aja ya, kita arahkan ke sini. Ya. Sudah. Jadi constraint-nya cuma satu, constraint ke samping. Oke. Kita copy lagi. Kita buat tombol perkalian. Kita kasih X saja. ID-nya kita kasih nama, kita kasih ID button kali, BTN kali. Kita refaktor lagi. Ininya kita delete. Kita arahkan ke samping. Oke, ini 24, ini bisa ke ini kita tarik aja. 32, 32. Oke, tombol satu lagi. Tombol bagi. Oke.
tombol bagi, buttonnya kita kasih tombol bagi, refaktor. Oke, kita sudah punya 4 tombol. Oh, ini belum, ini constraint-nya kita arahkan ke sini. Oke, kita sudah punya 4 tombol untuk operasi aritmatik. Oh, sebentar, ini masih ada merah-merahnya, kita fix saja. Oh, ini butuh yang namanya constraint ke atas juga ini. Biar tidak lari. Ini juga kita arahkan ke atasnya. Kita juga arahkan ke atasnya ini. Oke, selesai. Kuning semua, sudah tidak ada yang bermasalah elemennya. Kemudian kita buat sebuah inputan untuk layar hasil. Untuk layar hasil, nanti kita tetap menggunakan elemen dari teks, plain text ini. Tetapi di elemen plain text ini, kita tidak bisa memasukkan sebuah inputan. Elemen ini hanya digunakan untuk menampilkan hasil dari perhitungan aritmatik dari 2 angka yang sudah kita buat ini. Kita pilih plain text, kemudian kita tempatkan di paling atas ya, paling atas. Karena kita butuh space tambahan, kita turunkan saja. Turunkan saja. Oke. Ini kita atur atas ini. Oh, ini belum, kita perbesar. Ini constraint-nya kita hapus saja. Constraint kita hapus saja. Constraint-nya kita pakai yang ini, yang paling atas. Oke. Kemudian yang bawahnya kita atur biar dia mengikuti elemen atasnya. Oke. Sudah. Kita kayak ini turunkan lagi biar space-nya lebih besar. Ininya kita perbesar. Oke. Untuk teks, kita teksnya kasih angka 0, angka 0. Oke. Untuk alignment-nya, nah ini text align. Text alignment ini kita pilih text N agar memaksa angka 0 ini ke pojok kiri, pojok kanan ya, pojok kanan. Oke, sudah dapat. Ini untuk perbedaan, kita background-nya kita ganti warnanya. Ini background, ini cari di ini propertinya background. Kita pilih, klik. Kita pilih color. Colornya kita pilih yang nah ini, material on primary disable ini. Kita oke. Mana tadi? Oh, nggak keluar. Oh, tadi sudah ada ininya, kita warnanya. Oh, salah. Ini kok di constraint-nya. Ini kita hapus saja ini. Kita hapus saja ini.
Nah, ininya yang kita kasih ya, warna. Kok gini tuh? Salah. Bener yang ini. Kan? Kasih warna aja ya. Nah, yang ini. Custom ini ya, custom. Kita kasih gelap. Oke. Nah, kemudian biar apa namanya, elemen ini nanti tidak bisa kita input secara manual, tidak bisa dikasih inputan, kita buat inputan ini, elemen ini hanya sebatas apa istilahnya di sini itu read only. Buat inputan plain text ini untuk hanya read only, hanya sebatas read only, kita perlu mengedit atribut di sini. Kita cari enable. Nah, ini enable ini kita pilih, jadikan false. Nah, false. Jadi dengan enable false ini, nanti inputannya dari plain text ini tidak bisa kita isikan sebuah angka. Yang bisa diisikan sebuah angka yaitu di angka 1 dan di angka 2 ini. Ini kita sudah jadikan false, kita atur dulu biar rapi ukuran-ukurannya. Biar pas. Nah, 88. Nah, kemudian untuk tombol tambahannya kita perlu membuat tombol apa namanya clear untuk menghapus layar, mereset layar semua ini, dan mereset operasi hitungnya dan tombol exitnya. Oh, ini ada yang error di sininya. Touch target size too small, kita fix. Dan yang bawah ini edit text-nya. Oh, edit text-nya ini kita belum kasih nama juga, belum kasih apa namanya ID juga. ID-nya kita kasih input hasil. Kita refactor. Oke, ininya plusnya missing constraint. Oh ya, kita belum tambah constraint-nya untuk yang ke kanannya. Nah, minimal untuk constraint itu 2 ya. Tidak boleh hanya 1 saja. Kasih. Oke. Udah rapi. Kita tambah tombol. Bawahnya ini tombol clear untuk menghapus, untuk mereset semua operasi hitungnya. Kita kasih teks clear. Kita kasih button clear. Kita refactor. Kita kasih warna background tint. Kita kasih warna merah. Hijau. Benar merah aja lah. Kita kasih warna merah. Oke. Constraint-nya jangan lupa ini constraint-nya. Oke. Clear dan satu tombol lagi, tombol exit untuk keluar dari aplikasi. Tombol kita kasih nama exit. Exit. Button.
button exit faktor. Warnanya kita ganti. Warnanya kasih warna kuning aja ya. Warna kuning. Ya, kita ini ya, ada peletnya warna kuning. Kita pakai aja. Dan warna kuning. Oke. Kemudian warnanya warna teksnya kita kasih ini stroke colornya coba. Nah, stroke colornya kita kasih warna merah coba. Seandainya ini. Oh, bukan ya, bukan stroke color ini ya. Text color. Bukan stroke color, text color ini. Nah, kita kasih warna custom. Kasih warna merah. Nah, ini ya text color bukan stroke color. Makanya yang text color. Cari color, ininya pilih yang text color. Oke, kita sudah punya tombol clear dan kita punya tombol exit. Oke, jadi nanti tampilan aplikasi kita seperti ini ya. Kita punya layar hasil, kita punya layar inputan, kemudian kita punya tombol operasi aritmatik, kita punya tombol clear dan satu tombol exit untuk keluar dari aplikasi. Ini kayaknya kepanjangan ini. Kita tarik atas sedikit. Ini juga ke atas. Ininya kita perbesar. Ukurannya kita ganti 130 saja. Oke. Clearnya juga sama 130. Dan sama dengan yang bawahnya. Height-nya kita ganti 50. Ini juga kita ganti 50 biar seragam dan bagus. Oke. Kita sudah punya layout untuk aplikasi kalkulator kita. Kemudian baru kita kasih logika agar bisa sesuai dengan kebutuhan aplikasi kalkulator kita. Mungkin sebelum kita kasih logika atau kita mulai membuat logika di aplikasi kalkulator kita, mungkin kita mau nyoba dulu, kita coba dulu hasil layout yang telah kita buat, kita jalanin di emulator dulu. Baik, saya hubungkan dulu HP Xiaomi yang saya gunakan sebagai pengganti emulator. Oke, sudah terdeteksi di sini. Kemudian saya coba running. Oke, proses. Oke, sudah jalan. Ini saya screencast dulu ke sini. Oke. Ini kita coba isikan inputannya. Oh, ternyata inputannya masih berupa karakter alfabet.
nanti kita edit dulu biar hanya bisa diisi karakter numerik. Ini yang kedua juga sudah jalan, tombol-tombolnya sudah bisa jalan. Untuk ini input elemen yang kita fungsikan sebagai display ini sudah tidak bisa diklik, jadi sudah berhasil fungsinya. Oke, kita perlu memperbaiki dua elemen ini, inputan untuk angka pertama dan angka kedua ini kita buat hanya bisa diisikan bentuk numerik. Saya tunjukkan bagaimana cara membuat atau merubah edit text yang sebelumnya berupa inputan alfabet atau alfanumerik, kita ubah menjadi inputan yang hanya bisa menerima karakter numerik. Caranya yaitu ini, kita pilih edit text yang akan kita rubah, kemudian di atributnya kita cari input types ya, ini input type. Nah, ini kan sebelumnya text person name. Kita rubah menjadi pilihan, kita tadi pilih tombol, ini ada icon bendera ini, diklik. Kemudian kita cari, ini di centangnya hilangi dulu. Kemudian kita pilih number nih. Kita pilih number, kita apply. Oke, yang kedua ini untuk angka kedua kita juga rubah ininya. Centangnya kita uncheck dulu, kita hilangkan. Kemudian kita pilih di pilihan number. Oke, kita apply. Oke, kalau sudah, baru kita coba lagi, running lagi. Ini tadi kita stop dulu, baru kita run lagi. Kita coba. Oke, sudah running. Nah, sekarang inputan hanya bisa menerima angka numerik. Di inputan pertama benar, di inputan kedua juga benar. Oke, sudah benar. Kita kembali ke Android Studio. Kita coba membuat logika di operasi aritmatik pertama, yaitu di proses penambahan. Kita buka di file Java-nya, main activity Java ini yang ada di folder ini. Kita pilih. Oke, kita masuk di blok fungsi onCreate ini seperti biasa. Pertama, kita mengambil inputan yang berada di input type edit text yang ada di ini. ID-nya apa? ID-nya kita coba lihat, INP angka 1. Kita panggil di sini edit text INP angka 1 sama dengan kurung edit text find view by ID. Kita panggil R Java-nya RID, klik INP angka 1. Oke, kemudian untuk angka kedua sama, kita kopas saja biar cepat. Paste INP angka 2, ini RID-nya kita angka 2. Oke, setelah kita dapat variabel ini, kita lanjut ke event handling untuk proses penambahan.
logika penambahan jika tombol plus ini ditekan, otomatis akan menjumlahkan dua inputan yang berada di dua elemen ini. Kemudian hasilnya kita tampilkan di elemen yang di atas, di ID INP hasil. Oke, seperti biasa kita deklarasinya button dulu, button. Di ID-nya apa ini kita lupa. Button tambah btn tambah sama dengan button find view by ID r ID button tambah. Oke, baru kita kasih event handling. Event handling jika button tambah itu diklik akan menambahkan dua variabel ini, kemudian ditampilkan di sini. Oh ya, kita deklarasi dulu yang untuk edit text yang kita gunakan untuk menampilkan hasil. INP hasil sama dengan edit text lagi, find viewer by ID, RID, INP hasil. Nah, logikanya ini jika ini diklik, dia akan menambahkan dua inputan INP angka 1 dan INP angka 2 dan akan menampilkannya di dalam INP hasil. Gitu. Pertama-tama kita membuat sebuah listener yang akan menghandle jika button tambah ini akan dikenai event klik, yaitu dengan cara button tambah set on click listener, kemudian new view ini view on click listener. Nah, kemudian kita mulai coding di blok fungsi ini on click ini. Nah, sebelum kita memproses penambahan, sebelum kita bisa menjumlahkan angka yang berada di edit text INP angka 1 dan INP angka 2, kita perlu merubah kedua objek ini, objek INP angka 1 ini ke sebuah variabel tambahan yang bisa menampung nilai desimal. Nah, nilai desimal di Java kita bisa pakai objek double. Nah, double kita buat dua variabel yang akan menampung nilai desimal dari dua elemen ini. Kita kasih nama nilai INP angka 1 dan nilai INP angka 2. Oke, kemudian kita perlu merubah INP angka 1 ini yang berupa variabel tipe datanya adalah objek edit text. Kita perlu merubah untuk bisa ditampung di variabel nilai underscore INP angka 1 ini dengan cara INP nilai sama dengan INP angka 1, kemudian get text, kemudian toString. Ini kan akan mengembalikan nilai string. Nah, untuk bisa dirubah ke double, kita perlu manggil fungsi double value of. Value of-nya ini bisa masukkan ini. Nah, seperti ini. Nilai INP angka 1 sama dengan double value of nah, oke. Kemudian berlaku juga di variabel INP angka 2. Kita samakan
value of INP angka 2, get text, kemudian toString. Nah, oke, setelah kita dapat ini, kita perlu menampung lagi nilai double itu ke dalam suatu variabel nilai hasil. Oke. Nilai hasil didapatkan dengan cara perhitungan nilai angka 1 ditambah nilai angka 2. Oke. Kita dapat nilai hasil. Nah, nilai hasil inilah yang akan kita tampilkan ke dalam elemen INP hasil ini. Nah, INP hasil ini caranya INP hasil set text. Set text apa? Set text nilai hasil ini. Nah, karena nilainya berupa ini adalah tipe datanya double, objek double, kita perlu konversi ke string, to string. Oke, seperti ini. Kita save, kita coba run. Kita coba, kita tunggu. Oke, selesai, sukses. Kita coba, kita buka aplikasinya. Oke, kita coba masukkan angka 5 ditambah 6 sama dengan ini 11. Benar ya? Kemudian kita coba lagi 10 ditambah 15. Kita coba pilih tambah 25. Oke, benar. Untuk proses penambahannya berhasil ya. Kita kembali ke coding lagi. Kita perlu implementasi proses minus. Tapi sebelum itu kita perlu membuat sebuah logika tombol clear ini. Untuk apa? Untuk membersihkan layar, mereset nilai-nilai yang sudah kita masukkan kembali ke nilai 0 atau ke kosong. Bagaimana caranya? Oke, kita deklarasi lagi tombol clear-nya, button clear, button find view by ID r id btn clear. Oke, kita kasih listener, set on click listener, new seperti tadi, view on click listener. Kita coding di sini. Nah, di blok ini kita masukkan fungsi bagaimana cara menghapus inputan yang telah kita masukkan di sini, di angka 1, angka 2, dan di hasil. Oke, caranya adalah INP angka 1 set text, kita kosongi, nah, seperti ini. Angka 2 set text, kita kosongi juga, dan INP hasil kita kosongi juga. Kita kasih karakter 0. Oke, kita save. Kita coba running lagi. Kita cek. Oke, kita masukkan coba 9 tambah 8 17, kita clear. Oke, berhasil ya.
kembali ke 0 dan ininya kembali ke kosong. Dan tombol exitnya sekalian saja, tombol exit biar untuk menghentikan aplikasi. Kita hentikan dulu prosesnya ini, emulatornya. Oke. Kemudian deklarasi lagi button exit sama dengan button find viewer by ID RID button exit. Oke, kasih listener lagi button exit, set on view listener, new view. Nah, ini kasih fungsi menghentikan aplikasi yaitu finish. Kita save, kita coba running lagi sekalian. Apakah berhasil finishnya? Kita finish. Oke, selesai. Benar? Oke. Di proses aritmatik yang kita perlu implementasikan yaitu di proses aritmatik pengurangan. Caranya sama. Yang tadi ini kita buat button tambah, kita perlu deklarasi lagi untuk button kurang. Button btn kurang sama dengan button find viewer by RID button kurang. Oke, kita kasih listener sekalian di sininya, bawahnya ini aja. Button kurang. Oke, set on click listener seperti tadi, new view. Nah, ininya kita copy saja seperti tadi dan kita paste. Nah, yang berbeda adalah ininya kita tinggal mengurangkan saja angka 1 dikurangi angka 2. Oke, kita save, kita coba running langsung saja. Oke, kita coba, kita buka aplikasinya di HP. Oke, kita coba 8 dikurangi 9 dikurangi 9, 10 kurangi 9. Oke, dikurangi dengan 1, ini benar. Oke, kita clear. Oke, berhasil. Kita coba lagi. Jika bilangannya kita rubah, yang kecil itu di angka 1, kemudian yang besar di angka kedua, kita coba. Wah, ternyata masih salah sininya karena dia tidak menampung nilai negatif. Karena di ininya tadi kita pakai elemen input type-nya text person name. Dia bisa menerima input negatif atau tidak ini. Ini sepertinya untuk inputan inputan edit text yang ini kayaknya harusnya bisa menerima negatif. Bisa menerima negatif value, atau kita coba dulu aja lagi. Mungkin tadi ada yang salah mungkin. Kita coba running lagi. Kita running lagi, coba aja. Harusnya bisa sih. Kita kasih angka 3, kemudian dikurangi 9. Nah, ternyata bisa kan? 3 dikurangi 9 sama dengan min 6,0 karena tadi kita konversi ke bilangan desimal.
tipe datanya double. Oke, kita coba, kita lanjutkan untuk tombol pengalinya, multiply-nya. Kita buat variabel lagi, untuk buttonnya kita button kali sama dengan kurung button find rid button kali, kita kasih listener seperti tadi juga, button kali set on click listener new view, kita kopas fungsinya, pengaliannya kita kalikan, makanya ini ya, bukan kali X ya, kayaknya ini ya. Oke, kita save, kita run, kita coba. Oke, sudah, kita coba 2, kita kalikan 5. Oke, benar ya, 10 ya. Kita coba lagi, kita clear, kita coba 4 dikali 4, kita kali, oke benar 16, kita clear. Oke, kita lanjut langsung untuk aritmatik yang terakhir, yaitu pembagian. Kita deklarasi button bagi button find view rid btn. Jangan lupa ya, ini disesuaikan dengan ID yang kita deklarasikan di sini. btn bagi, jadi btn bagi. Oke, kita kasih listener seperti tadi juga, bagi set on click listener new view. Seperti tadi, kita kopas. Ininya kita bagi, kita save, kita run. Ada kesalahan nih, oh ini ya kurang sama dengan, oke kita run, kita coba aplikasinya. 9 kita bagi dengan angka 3 sama dengan 3. Oke benar. Kita coba angka lainnya, kita clear. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke benar. Kita coba angka yang tidak genap ya, ada pecahannya, coba kita coba 5, kita bagi dengan angka 3 dengan 1,66. Oke benar ya, berarti sudah selesai seluruh proses aritmatiknya, dari plus, ini kurang, pengalinya, pembaginya selesai, benar semua. Untuk clear, exit, oke, selesai. Kita lihat di sininya pada kesalahan di lognya. Oke, tidak ada kesalahan. Ini kayaknya masih ada kesalahan ini. Coba kita, ini kayaknya ada kesalahan, lupa ini. Kita cek di
aplikasinya. Kesalahannya sepertinya di sini. Saya lupa sini. Jadi kalau angkanya ada yang kosong, contohnya kita 3, terus kita tambahin, kita nggak ngasih apa, tapi langsung kita tambahkan, dia akan keluar sendiri, akan crash karena terjadi kesalahan logika di sini. Jadinya sebelum kita operasi, proses operasi aritmatikanya, kita perlu memvalidasi inputan ini. Agar apa? Agar nilai yang dimasukkan itu tidak boleh kosong atau berupa string yang kosong. Baik, kita coba kasih validasi di setiap inputannya. Kita coba ganti logikanya seperti ini. Kita buat sebuah variabel, tipe datanya objek string, kemudian kita buat string inp angka 1 sama dengan, nah ininya kita angkat, kita copy ke sini. Nah, kemudian juga satunya biar dua-duanya nilai angkanya tidak boleh sama dengan empty string. Angka 2 ini untuk angka 2. Oke, kemudian kita buat logika validasi if string ini angka 1 is empty, maka kita perlu menjadikan INP ini menjadi inputan 0 saja. Dibuat gini aja. INP1 set text 0 gitu aja. Begitu pula juga yang di string angka 2. String INP angka 2 is empty. INP angka 2 set text 0. Nah, seperti ini. Kita coba. Kita run lagi. Di aplikasi kita coba ya. Nah, coba angka satunya kita kasih angka 5, kemudian di angka 2-nya kita tidak usah kasih, kita plus. Nah, dia akan otomatis terisi 0. Sehingga jika 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kita coba ulang yang angka satunya yang kita kosong saja. Sedangkan angka 2 kita kasih angka 6. Kita coba jumlahkan. Nah, sama. Jadi jika angkanya 0, kita akan otomatis mendeklarasikannya sebagai angka 0, angka 0 ini. Sehingga 0 ditambah 6 sama dengan 6. Nah, logika ini kita terapkan di ketiga proses aritmatik lainnya, di minus, dikali, dan dibagi. Kita copy saja biar cepat. Kita paste. Kita paste. Nah, kita coba running lagi. Untuk proses negatifnya coba kita buat 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Kita ulang di proses yang lainnya. Kita clear dulu, ini kita kasih 9 dikurangi minus 9. 0 dikurangi 9 sama dengan minus 9. Oke, benar. Kemudian yang di perkalian, coba jika dua-duanya kosong kita kurangi, nah kan otomatis jadi 0 semua. Kita clear.
Kita coba angka 2 dikali 0 dengan 0. Ininya kita coba, jika ininya kasih 5 dikali 0, 5 dikali 5 sama. Kita coba ini yang bagi, biasanya bagi itu kalau dibagi 0 itu division by 0 itu kayaknya error nanti. Coba kita 5 bagi 0, infinity kan, 5 dibagi 0 tak terbatas infinity. Sedangkan jika ininya 3 dibalik, ininya 5 dibagi 0, 0 dibagi 5 sama dengan 0. Jika kosong akan not a number. 0 dibagi 0 tidak sebuah nama, akan error di sini. Oke. Sehingga dengan demikian aplikasi kalkulator kita sudah selesai, sudah works, sudah sesuai logika yang kita inginkan. Tidak ada masalah. Kita coba exit ininya. Oke, berhasil. Oke. Dengan demikian tutorial kita membuat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi kalkulator dengan menggunakan Android selesai. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang, di video tutorial saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.